Apa mute, Bah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini izinkan kami untuk melakukan presentasi mengenai tugas besar dari pengantar matematika keuangan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Siti Setianingrum dengan NIM 18221013, terus ada Elsa Putri Anggita dengan NIM 16221027, ada saya sendiri, Salwa Jen Afia dengan NIM 16221030, dan satu lagi ada Andi Patra Virgawan dengan NIM 16221037. Baik, ya soal yang pertama, yang di Pertuan Agung Aditya Faisal Kwisat Hadaraj Sang Lisan Al-Gaib adalah kepala pemerintahan yang menguasai negeri Arakis. Sebagai kepala pemerintahan, Sang Lisan Al-Gaib memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian jual beli, utang, dan piutang negaranya adil dan tidak membebankan pihak manapun. Diketahui bahwa di Arakis berlaku suku bunga sebesar I per tahun. Pada suatu hari, Aditya Faisal menemui seorang pemilik bank prekreditan rakyat yang memiliki uang kepada nasabah dengan buang yang terlalu tinggi. Akibatnya, cicilan yang harus dibayar oleh peminjam jadi terlalu besar dan menyesatkan masyarakat. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan dan kepintarannya yang sangat luhur, Aditya Faisal menyusun suatu skema untuk menentukan suatu skenario peminjaman yang adil. Misalkan jumlah uang yang dipinjam dari bankir atau adalah sebesar A, dan di akhir tahun pertama, nasabah harus membayar uang cicilan sebesar P. Pada tahun berikutnya, nasabah terus diharuskan untuk membayar cicilan di akhir tahun sebesar P tambah Q, lalu besar cicilannya bertambah menjadi P tambah 2Q di akhir tahun berikutnya, P tambah 3Q di akhir tahun berikutnya, dan seterusnya. Hitung tersebut harus dilunasi setelah N tahun, yaitu ketika persamaan di bawah ini sudah terpenuhi. Baik, untuk penyelesaiannya sendiri, seperti yang diketahui dari soal, yaitu A sama dengan P per 1 tambah I, ditambah P tambah Q per 1 tambah I pangkat 2, ditambah P tambah 2Q per 1 tambah I pangkat 3, dan seterusnya, hingga P tambah N min 2Q per 1 tambah I N pangkat N min 1. Nah, untuk permisalannya, V ini sama dengan 1 per 1 tambah I, di mana jika 1 tambah I pangkat K, maka 1 per V pangkat K. Sehingga dari permisalan ini didapatkan eh, P, P sama dengan 1 tambah I per 1 tambah I-nya diubah menjadi P dikali 1 per 1 tambah I. Sehingga didapatkan A sama dengan PV ditambah P tambah Q V kuadrat ditambah P tambah Q V pangkat 3 ditambah hingga seterusnya menjadi P tambah N min 1 Q V pangkat N, dan eh, menjadi deret geometri di mana A sama dengan P dalam kurung V tambah V kuadrat tambah V pangkat 3 sampai seterusnya hingga V pangkat N ditambah Q pangkat V kuadrat ditambah V pangkat 3 ditambah V pangkat 4 hingga N min 1 V pangkat N. Nah, dari rumus ini didapatkan dari geometri yaitu sigma K sama dengan 1 hingga N V pangkat K sama dengan V I dikali 1 min V pangkat N per 1 min V sama dengan V 1 min V pangkat N per 1 min V sama dengan 1 min V pangkat N per I. Selanjutnya, karena tadi V sama dengan 1 per 1 tambah I, maka 1 min V sama dengan I per 1 tambah I, eh, sehingga eh, P dikali 1 min V pangkat N per I. Nah, dari hasil ini didapatkan deret aritmatika geometrik, di mana sigma K sama dengan 2 hingga N, K sama dengan 1, K kurang 1, V pangkat K sama dengan V kuadrat ditambah 2 V pangkat 3 ditambah 3 V pangkat 4 hingga seterusnya eh, sampai N min 1 V pangkat N, dan didapatkan sigma K sama dengan 1 hingga N, eh, K, K dikali V pangkat K sama dengan V dikali 1 min kali N tambah 1 kali V pangkat N ditambah N dikali V pangkat N plus 1 dibagi 1 min 1
satu min V pangkat N. Setelah itu, dari hasil deret aritmatika geometrik, maka didapatkan sigma K A sama dengan 2 hingga N dikali K kurang satu pangkat K kurang satu dikali V pangkat K sama dengan sigma K sampai satu pangkat hingga N K V pangkat K dikurang sigma K sama dengan satu hingga N V pangkat K itu sama dengan V dikali satu min dikali N tambah satu dikali V pangkat N ditambah N dikali V N tambah satu per satu min V kuadrat dikurang V dikali satu min V pangkat N per satu min V. Nah, hasil ini tuh didapatkan dari eh, substitusi dari deret aritmatika geometrik sebelumnya. Nah, setelah itu hasil dari ini kami sederhanakan menjadi Q dikali satu min pangkat N ditambah N dikali I dikali V pangkat N per I kuadrat. Maka dari sini terbukti bahwa A sama dengan E per I dikali satu min V pangkat N ditambah Q per I dikali satu min V pangkat N per I min min dikurang dikurang N kali V pangkat N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini untuk soal kedua yaitu bangun suatu algoritma yang menerima input I, I sama dengan besar suku bunga, A besar pinjaman, P besar cicilan awal, Q besar tambahan cicilan dan menghasilkan output N yaitu waktu yang dibutuhkan peminjam untuk melunasi hutang tersebut dengan menggunakan skema yang telah dibuat oleh yang di Pertuan Agung Aditya Faisal Quisats Hadaraj menggunakan metode secant dan metode Newton-Raphson. Berikan komentar atau penjelasan pada tiap langkah dalam algoritma yang telah dibuat. Yang di sini pertama kita import math dulu, kemudian kita di sini memanggil fungsi n, memanggil fungsi-fungsinya, terus di sini kita memasukkan rumus V yang dimana V ini faktor diskonto yang mempresentasikan nilai saat ini dari satu unit uang di masa depan, kemudian dihitung dari nilai bunga I-nya. Terus di sini kita return untuk P per I dikali satu V pangkat N ditambah Q per I dikali satu min V pangkat N per satu N kali V pangkat N min A. Yang dimana rumus tersebut itu nilai sekarang dari anuitas tetap pada cicilan tetap P selama N tahun. Kemudian di sini kita juga eh, menggunakan rumus Q per I kali satu V pangkat N per I min pangkat N kali V pangkat N yang dimana nilai sekarang dari tambahan anuitas yang bertambah secara linear Q tiap tahun. Kemudian untuk min A, di sini kita eh, rumus dari min A tersebut itu maksudnya total pembayaran dikurangi nilai pinjaman yang dimana nanti di sini kita mencari nilai N-nya sehingga total pembayaran itu A, total pembayarannya sama dengan A atau fungsi bernilai nol. Kemudian kita masukkan fungsi turunan pada rumus dengan rumus V sama dengan satu per satu plus I yang dimana kita turunkan menjadi ln V. Kita di sini menggunakan rumus matlock V, kemudian kita return kembali. Eh, Terus nanti ini di sini kita eh, bakal dapat hasil dari turunan fungsi n terhadap n. Kemudian diperlukan untuk metode Newton-Raphson agar bisa mengetahui arah dan besar langkah dari perubahan nilai n-nya itu. Terus di sini kita juga memanggil fungsi untuk metode secant.
Di sini ada diketahuinya kita N0-nya sama dengan 5 dan N1-nya sama dengan 10. Kemudian di sini N0 dan N1 ini merupakan tebakan awal nilai N. Kemudian di sini untuk tol sendiri yaitu toleransi error atau berapa dekat nilai saat ini dengan nilai sebelumnya agar dianggap konvergen. Next. Kemudian untuk max iter tadi itu merupakan batas maksimum iterasi. Nah, di sini kita panggil untuk max iter dengan range-nya dari F0 itu sama dengan fungsi n fungsi n-nya yaitu N0 A P Q dan I. eh, Kemudian untuk F1-nya itu fungsi n eh, yaitu N1 A P Q dan I. Kemudian di sini kita hitung nilai fungsi dari tebakan awal. Jika f f1 min f0 sama dengan nol, eh, kita akan dapat eh, metode second gagal atau pembagi nol. Kemudian kita cek jika hasil pembagi nolnya ini eh, tidak tidak boleh ada pembagian nol dalam rumus. Kemudian di sini kita masukin rumus untuk N2 yang dimana rumusnya itu N1 dikurang F1 dikali N1 min nol dibagi F1 min nol. Di sini kita hitung nilai pendekatan baru berdasarkan garis sekannya atau pendekatan linear terhadap fungsi. Jika N2 dikurang N1 kurang dari tol, maka kita return N2. Kemudian jika selisihnya dengan nilai sebelum kecil maka dianggap konvergen. N0, N1 sama dengan N1, N2. Setelah itu kita perbarui tebakan awalnya untuk iterasi berikutnya. Dia bakal error jika metode second tidak konvergen. Kemudian jika setelah max iter belum juga konvergen berarti gagal. Kemudian kita manggil fungsi untuk metode Newton-Raphson. Mirip dengan second sebelumnya, di sini kita menggunakan turunan fungsi. Dengan N0 itu tebakan awalnya kita non. Jik- Maka digunakan hasil metode secondnya sebagai awal. Nah, di sini kita jika N0 adalah non, maka N0 sama dengan metode second A, P, Q, dan I. Kemudian kenapa kita menggunakan itu supaya konvergen lebih cepat. Tebakan awal yang masuk akal itu eh ya penting. Kemudian N sama dengan N0 untuk eh, range-nya dari Maxiter itu F sama dengan fungsi N. Kemudian DF turunan fungsi. Kemudian kita hitung nilai hasil, nilai fungsi dan turunannya jika DF sama dengan nol bakal error jika turunan nolnya metode gagal. Kemudian jika turunan nol metode gagal karena tidak tahu arah perubahan nilai. Kemudian di sini kita masukin rumus untuk Newton-Raphsonnya Nu sama dengan N min F per df. Berarti di sini kita akan update nilai N berdasarkan turunan dan nilai fungsi. Jika F Newton min N kurang dari tol, maka eh, kita di sini return untuk rum, eh, fungsi Maxwell Newton. Kemudian jika sudah cukup dekat, nilai dikembalikan dengan pembulatan ke atas, yang dimana N sama dengan N dari Newton. Jika bakal gagal jika metode Newton-Raphson tidak konvergen. Next. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3. Pak Yamil meminjam uang di bank perkreditan rakyat Arakis
sebesar 125 juta dolar Arakis dengan cicilan pertama sebesar 12,5 juta dolar Arakis dan pertambahan cicilan sebesar 500.000 dolar. Diketahui bahwa besar suku bunga di negeri Arakis adalah sebesar 3,171%. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan Pak Yamil untuk melunasi hutangnya? Jika N dinyatakan dalam tahun dan hasilnya bukan berupa bilangan bulat, silakan bulatkan ke atas. Baik, selanjutnya di mana kita ketahui bahwa besar suku bunga itu dilambangkan dengan I, yaitu sebesar 3,171% atau menjadi 0,03171. Kemudian ada besar pinjaman yang dilambangkan dengan A, itu sebesar 125 juta dolar. Kemudian besar cicilan awal yang dilambangkan dengan P, yaitu sebesar 12,5 juta dolar. Dan besar tambahan cicilan atau dilambangkan dengan Q sebesar 500.000 dolar. Maka data Pak Yamil yang digunakan adalah A untuk besar pinjaman yaitu 125, P untuk besar cicilan awal yaitu 12,5 dan Q yaitu besar tambahan cicilan sebesar 500 dolar yang mana dibulatkan menjadi 0,5 dan untuk suku bunganya yaitu 0,03171 di mana setelah itu kita menjalankan metode yaitu algoritma numerik digunakan untuk mencari akar dari fungsi nonlinear, serta untuk menentukan nilai n yang memenuhi persamaan anuitas dengan pendekatan iteratif, yaitu dengan menggunakan metode second, yaitu rumusnya n second ya, sama dengan metode second yang mana dimasukin untuk nilai besar pinjaman A, besar cicilan awal P, besar tambahan cicilan Q, dan suku bunganya I. Kemudian kita lanjutkan ke algoritma numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan menggunakan informasi turunan pertama dari fungsi, yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson, di mana N Newton sama dengan metode Newton-Raphson dan dimasukin untuk nilai besar pinjaman, besar cicilan awal, besar tambahan bunga, serta suku bunganya. Kemudian N0 sama dengan N second. Setelah itu kita mencetak hasil output dari kedua metode yaitu metode second dan Newton-Raphson yang dimana dihasilkan untuk metode second sebesar 11 tahun dan untuk metode Newton-Raphson sebesar 11 tahun juga. Selanjutnya, analisis juga metode mana yang lebih baik untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Apakah metode second atau metode Newton-Raphson? Untuk metode Newton-Raphson digunakan apabila fungsi dan turunannya dapat dihitung dengan mudah, diperlukan hasil dengan presisi tinggi dan konvergensi cepat, dan sudah memiliki tebakan awal yang cukup baik, misalnya dari metode second. Sedangkan untuk metode second digunakan apabila yang pertama, Mute. sedangkan metode second digunakan apabila 1. Fungsi terlalu rumit untuk diturunkan, 2. Ingin pendekatan awal sederhana, 3. Tidak yakin dengan bentukan turunan fungsi atau ingin menghindari perhitungan simbolik. Sehingga dari perhitungan yang kami kerjakan, metode yang paling baik dalam menyelesaikan masalah ini adalah metode Newton-Raphson. Karena bentuk fungsinya sudah diketahui, turunan fungsinya bisa dihitung, dan punya tebakan awal yang cukup dekat. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.